Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian al-mantuq, makna tersurat. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang definisi al-mantuq dan definisi al-mafhum. Sekarang akan menjelaskan tentang bagian-bagian al-mantuq. Al-mantuq itu terbagi menjadi 3. Pertama disebut dengan nas, kedua disebut dengan zahir, ketiga disebut dengan mujmal. Kapan mantuk ini disebut dengan nas? Yaitu apabila tidak ada kemungkinan pada makna yang lain. Artinya makna yang ditunjuk itu pasti, meyakinkan, dan tidak ada kemungkinan makna yang lain. Kapan al-mantuq ini disebut dengan zahir? Yaitu apabila ada kemungkinan makna yang lain. Cuman makna yang lain ini lemah. Maka ini disebut dengan zahir. Kapan mantuq ini disebut dengan mujmal? Disebut dengan mujmal apabila ada kemungkinan makna lain. Makna yang lain ini sama-sama kuat, setara kuatnya. Maka ini disebut dengan mujmal. Jadi disebut dengan an-nas apabila tidak memiliki kemungkinan pada makna yang lain. Disebut dengan zahir apabila ada kemungkinan makna yang lain, cuman makna yang lain ini lemah. Dan disebut dengan mujmal apabila ada kemungkinan makna yang lain dan makna yang lain ini setara atau kuatnya sama. Aqsamul mantuqi ialah bagian-bagian al-mantuq, makna tersurat. Wal mantuqu dan adapun makna tersurat tarotan terkadang takunu ialah ada dalalatuhu apa penunjukan al-mantuq alal makna atas makna qat'iyatan ialah pasti atau bersifat pasti, watarotan dan terkadang zonniyatan bersifat dugaan kuat, watarotan dan terkadang mujmalatan mujmal atau biasa diterjemahkan dengan global. Cuman mujmal di sini, global di sini beda dengan ijmal yang ada di dalam definisi usulul fikih. Ini hanya secara bahasa saja ya. Nanti akan dipahami ijmal atau mujmal itu seperti apa. Fa'idha dallah maka apabila menunjukkan al-kalamu apa kalimat alal makna atas makna al-maudhu'i yang diletakkan al-maudhu'i lahu yang diletakkan lahu terhadap al dalalatan qat'iyatan dalalatan qati'atan dengan penunjukan yang pasti. Fahiyya maka adapun dalalah qati'ah, dalalatun nasi ialah disebut dengan dalalatun nas, penunjukan nas tegas. Nas ini maksudnya. Dalalatun nasi ialah penunjukan an-nas tegas. Jadi kalau suatu lafaz menunjuk kepada makna secara pasti, maksudnya menunjuk secara pasti tidak ada kemungkinan pada makna yang lain, maka ini disebut dengan dalalatun nas, penunjukan yang tegas terhadap makna itu.
Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Kul huwallahu ahad. Kul katakanlah Muhammad, huwa dia Allahu ialah Allah, ahadun maha esa. Fadalalatu ahad, ini yang menjadi fokus pembahasan adalah ahad, kata ahad. Fadalalatu ahad, maka adapun penunjukan lafaz ahad alal wahdaniyati atas keesaan, dalalatun qati'atun ialah penunjukan qati'atun yang pasti. Fahiyya maka adapun dalalatu ahad alal wahdaniyah, dalalatu nasin ialah dalalah nas, penunjukan tegas. Jadi ahad menunjuk pada makna wahdaniyah dan tidak ada kemungkinan makna yang lain. Maka penunjukan lafaz ahad kepada makna wahdaniyah ini disebut dengan dalalatun nassin, ya. Penunjukan suatu lafaz kepada makna dengan tegas dan tidak ada kemungkinan untuk menunjuk kepada makna yang lain. Wa idza kanat, dan apabila ada dalalatuhu apa penunjukan al-kalam, al-dhanniyatan ialah bersifat dhanniyah, bersifat dugaan kuat. Wa idza kanat, dan ketika ada dalalatuhu apa penunjukan al-kalam, dhanniyatan ialah bersifat dugaan kuat, fahiya maka adapun dalalatuhu dhanniyah, dalalatu zahiri ialah penunjukan az-zahir. Az-zahir artinya yang jelas. Kalau suatu lafaz menunjuk kepada suatu makna, namun masih ada kemungkinan menunjuk kepada makna yang lain, tapi makna yang lain ini lemah, maka penunjukan lafaz kepada makna disebut dengan dalalatul zahir, penunjukan kepada makna yang jelas. Contohnya, wadzalika, dan adapun dalalatul zahir tersebut, kaqaulihi ialah seperti firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, yaitu aula mastumun nisa, atau menyentuh kalian an-nisa pada perempuan-perempuan. Yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah lamasa, kata lamasa. Fadalalatu lamasa, maka adapun penunjukan lafaz lamasa alal masi atas menyentuh, bil yadi dengan tangan, kama sebagaimana zahaba berpendapat ilaihi terhadap al-masu bil yad, asy-Syafi'i siapa al-Imam asy-Syafi'i wa ghairuhu dan selain asy-Syafi'i, dalalatun ialah penunjukan min qabiliz zahiri, dari kategori zahir, jelas. Li'annaha karena sesungguhnya dalalatul lamasah tahtamilu ialah memungkinkan apa dalalatul lamasah al maknal akhara terhadap makna yang lain, alladzi yang zahaba berpendapat ilaihi terhadap alladzi, isi dari alladzi ini adalah al maknal akhar, Abu Hanifah siapa Imam Abu Hanifah, wa huwa dan adapun al maknal akhar atau alladzi al-watu ialah wata, bersetubuh. Al-watu ialah wati atau bersetubuh. Yang menjadi fokus pembahasan adalah kata lamasa. Lamasa ini menunjuk kepada al-massu bil yad, menyentuh dengan tangan. Ini merupakan makna yang kuat dari lamasa. Karena lamasa ini memang diletakkan secara bahasa untuk menunjuk pada makna al-massu bil yad, menyentuh dengan tangan. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Penunjukan lafaz lamasa kepada makna al-massu bil yad ini disebut dengan az-zahir, penunjukan zahir, jelas. Nah, namun demikian lamasa ini masih memungkinkan untuk menunjuk kepada makna yang lain. Apa itu? Wata, bersetubuh. Karena lamasa ini memiliki kemungkinan makna yang lain dan makna yang lain ini lemah,
yaitu wata, menunjuknya lafadz la masa kepada wata ini lemah karena nanti masih butuh dalil. Maka ini disebut dengan zahir. Disebut dengan zahir. Jadi la masa ini disebut dengan zahir. Kenapa? Karena la masa ini menunjuk kepada al-massu bil yad, cuman masih memungkinkan untuk menunjuk kepada al-wata. Meskipun menunjuk kepada makna al-wata ini marjuh, lemah, butuh pada dalil. Ini adalah yang kedua ya. Yang pertama disebut dengan an-nas, yang kedua disebut dengan al-zahir, yang ketiga disebut dengan mujmal. Apa yang dimaksud dengan mujmal? Wa idza kanat, dan ketika ada dalalatul lafzi, apa penunjukan lafaz, alal makna, atas makna, tahtamilu, ialah memungkinkan, apa dalalatul lafzi, al maknaya ini terhadap dua makna, ihtimalan dengan kemungkinan mutasawiyan yang setara, fahuwa, maka adapun lafaz al mujmalu ialah mujmal, disebut dengan mujmal. Wahada, adapun al mujmal, wahada, dan adapun al-mujmal, kadalalati kalimatil qur'i, seperti menunjuknya kata al-qur'i, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah, yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqatu, adapun perempuan-perempuan yang ditalak, yatarabbasna, ialah menunggu siapa al-mutallaqat, bi anfusihinna, dengan diri mereka al-mutallaqat, salah satu kuru, dengan 3 kuru. Alal maknal haidi, kadalalati kalimatil qur'i, ala maknal haidi, atas makna haid, wa tuhri, dan suci. Nah, kuru ini disebut dengan mujmal. Kenapa disebut dengan mujmal? Iya, karena kata kuru ini memiliki 2 makna, yaitu haid dan tuhur. Dan 2 makna ini statusnya setara, sama-sama kuat. Tidak ada yang lebih kuat dibanding yang lain. Tidak ada yang lebih kuat dibanding yang lain. Sehingga kuru ini disebut dengan mujmal. Kenapa disebut dengan mujmal? Karena lafaz kuru menunjuk kepada 2 makna, yang mana 2 makna ini sama-sama kuat atau kuatnya setara. Wahada, dan adapun ini, wahada, dan adapun ini, ala maknal haidi wa tuhri, dalalatu kalimatil qur'i ala maknal haidi wa tuhri, qabla tarjihi ahadil maknayaini, ialah sebelum mengunggulkan salah satu 2 makna. Wa amma ba'da tarjihi, dan adapun setelah mengunggulkan, fal qur'u, maka adapun kata qur'un, zahirun, ialah jelas, zahirun, ialah jelas, firrojihi, di dalam makna yang kuat, duna ghairihi, bukan makna yang ghairur rajih, selain rajih, maksudnya duna ghairihi, bukan selain rajih. Rajih ini artinya yang unggul ya. Fal qur'u, maka adapun kata qur'un, zahirun, ialah jelas, firrojihi, di dalam makna yang unggul, duna ghairihi, bukan selain ar-rajih. Selain rajih yang dimaksud adalah marjuh. Marjuh ini artinya yang diungguli atau yang lemah. Nah, kalimat qur'in ini memiliki 2 kemungkinan makna, yaitu haid dan tuhur. Untuk dibawa ke mana haid, qur'in ini butuh dalil. Untuk dibawa ke makna tuhur, maka qur'un juga butuh dalil. Jadi sama-sama butuh dalil. Nah, setelah dalil ini ada, misalnya qur'in ini maknanya adalah haid, dengan dalil ini, maka membawa qur'un kepada makna haid dengan adanya dalil, maka ini disebut dengan zahir. Nanti berubah dari mujmal ke zahir. Jadi mujmal ini ketika sudah
lafadz mujmal ketika sudah ditentukan maknanya dengan adanya dalil, maka yang awalnya mujmal kemudian berubah menjadi zohir. Biasanya nanti ini disebut dengan zohir bid-dalil, ya. Zohir bid-dalil. Yang yang di sini juga, ya, nanti juga disebut dengan zohir bid-dalil. Demikian bagian-bagian dari al-mantuq. Yang pertama disebut dengan an-nas, yang kedua disebut dengan al-zahir, yang ketiga disebut dengan al-mujmal. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.